السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir kembali di majelis ilmu ini, kajian rutin kita setiap Ahad pagi. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah, di mana pembahasan kita tentang panduan keluarga sakinah sudah sampai di bab yang ketujuh. Bab yang keenam sudah kita selesaikan dari tata cara pernikahan di dalam Islam. Bagaimana tahapannya, langkah-langkahnya yang sesuai dengan syar'i dah kita bahas di bab yang keenam. Sekarang kita masuk di bab ketujuh. Di bab yang ketujuh ini, penulis akan menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindarkan. Karena sesungguhnya segala hal yang bisa mengarah kepada mudarat, mafsadat, atau yang bisa mengarah kepada keharaman, maka kita dapati Islam berusaha untuk mencegahnya. Syariat Allah Ta'ala yang diturunkan olehnya mencegah umat Islam agar tidak terjatuh kepada bahaya, kepada mudarat, kepada keharaman. Maka syariat Islam kita dapati sudah mencegahnya sebelum jatuh pada keharaman itu, sebelum jatuh kepada mudarat tersebut, mafsadat tersebut. Maka akan kita dapati di sana bimbingan-bimbingan dari syariat Islam, dari Al-Quran ataupun dari hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencegah umat Islam jatuh pada keharaman itu. Sering juga disebut dengan ungkapan saddu dzari'ah, ya, dengan ungkapan saddu az-dzari'ah atau saddu az-dzara'i', upaya untuk menutup celah yang bisa mengantarkan ataupun menjebloskan seseorang kepada jurang keharaman. Nah, di dalam beberapa pelanggaran-pelanggaran seputar pernikahan yang akan disebutkan oleh beliau di sini, kurang lebih demikian. Ada yang benar-benar jatuh kepada keharaman, ada yang jatuh kepada wasilahnya, sarananya, yang bisa mengantarkan kepada keharaman tersebut, yang bisa mengantarkan kepada perbuatan keji, perbuatan munkar. Maka itu sudah dicegah, bahkan digolongkan kepada perbuatan munkar, digolongkan kepada perbuatan haram. Padahal kalau kita meneliti, sebenarnya dia hanyalah bentuk pencegahan, tapi sudah diharamkan oleh Allah. Itu tanda sayangnya Allah Ta'ala. Dia tidak menghendaki hamba-hambanya tersebut terjatuh kepada kemurkaannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Contoh ringan saja seperti firman Allah Ta'ala, wala taqrabu az-zina. Ayat ini sudah mengandung makna pencegahan, dan pencegahannya tersebut mengandung makna keharaman. Haram mendekati zina, seakan-akan seperti itu. Jalan-jalannya, wasilahnya, sarananya yang menuju kepada zina itu sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apakah lagi perzinaannya? Pastinya itu lebih mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di bab yang ketujuh ini kita akan membahas di sini yang telah dituliskan oleh penulis tentang pelanggaran seputar pernikahan yang wajib dihindarkan. Pertama, A, kata beliau, yaitu pacaran. Ini istilah yang sudah saya dengar semenjak saya kecil. Tidak tahu apakah sebelum saya lahir memang sudah ada istilah pacaran. Mungkin saja sudah. Ya. Istilah yang lainnya kalau anak-anak pacaran itu cabe-cabean. Ya, pacaran. Sebelum melangsungkan pernikahan, kata beliau, ini salah satu pelanggaran sebenarnya. Ya, salah satu pelanggaran. Kita ketahui bersama para jamaah Allah Subhanahu wa taala bahwa definisi ketakwaan seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah dia ketakwaan. Ketakwaan tidak hanya sebatas menjalankan perintah, atau sebaliknya ketakwaan tidak hanya sebatas menjauhi larangan tapi tidak menjalankan perintah, tapi ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan kedua-duanya. Taat kepada Allah, taat kepada Allah pada dua perkara tadi. Taat dalam artian menjalankan perintah-perintahnya, taat kepada Allah dalam artian menjauhi larangan-larangannya. Itulah dia takwa. Karena ketakwaan dari kata wiqayah mengandung makna menjaga. Kita jaga diri kita jangan sampai meninggalkan perintah, dan kita jaga diri kita jangan sampai kita melanggar yang dilarang oleh Allah. Nah, salah satu bentuk pelanggaran di dalam prosesi pernikahan biasanya ada yang disebut dengan pacaran. Ya, ini pembahasan yang pertama yang akan beliau bahas di sini. A, pacaran. Sebelum melangsungkan pernikahan, kebanyakan orang biasanya berpacaran terlebih dahulu. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Mengikuti kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Inilah faktor lingkungan, ya, dari sebagian manusia yang mencontohkan keburukan akhirnya ditiru oleh yang lainnya. Yang awalnya mungkin seorang tidak tertarik dengan kebiasaan buruk itu, tapi karena sangat tampak terlihat dan orang menganggap itu biasa-biasa saja, akhirnya perbuatan kemungkaran tadi, kebiasaan buruk tadi dianggap biasa. Sebagaimana halnya pacaran. Pacaran itu kalau saya nilai dan saya ukur sendiri, itu sudah dianggap biasa. Ya, sudah dianggap biasa. Seperti yang pernah saya singgung mungkin dari pengalaman pribadi saya. Ya, dulu saya dianggap kayak gimana begitu ya, kayak ada kelainan katanya. Kok nggak mau pacaran? Begitu ya. Kok nggak mau pacaran? Dianggap tidak selera ataupun tidak punya ketertarikan dengan lawan jenis. Nggak tahu, itu mungkin bawaan saya dari kecil, memang malu sama wanita. Cuma dari pengalaman ini saya pandang begitu besarnya pengaruh kebiasaan buruk ini sehingga orang yang tidak pacaran atau anak muda yang tidak pacaran justru dianggap aib. Nah, itu maksud saya, justru dianggap aib, kayak punya kelainan, dianggap tidak punya syahwat, atau dianggap ya tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis, ya, ada kelainan lah.
Dan itu bukan cuma satu dua, ada beberapa orang tua gitu ya, di masa saya muda itu anak muda, ada beberapa orang tua. Kok kamu nggak pernah jalan sama perempuan, nggak punya pacar? Nggak keren, kata digituin. Ya, nggak paten lah, nggak punya pacar, nggak paten, nggak keren. Nah seperti itu. Ya, kalau saya pribadi juga ya karena merasa gimana begitu ya, memang sudah bawaan, saya juga nggak paham gitu ya. Bukan sesuatu yang saya inginkan, memang nggak tahu juga saya kenapa gitu, nggak mau memang. Ya. Dan bisa dibilang dari kecil gitu ya. Kalau dari kecil itu kan saya pengalamannya itu kan bolang, seringnya itu ke hutan-hutan, ke sawah-sawah, suka gitu ya, mancing, cari ikan, cari itu. Jarang gaulnya itu sama perempuan walaupun kecil. Ya, saya dapati seperti itu. Ketika masuk SMP juga demikian, ya, walaupun tidak pesantren saya dari kecil. Apalagi waktu STM itu laki-laki semua kan, gitu ya. Saya STM laki-laki semua, lebih lagi. Cuma itu yang saya heran waktu itu. Jadi waktu itu saya merasa kayak gimana ya, agak rasa sakit hati karena diperlakukan beberapa orang tua yang awam juga seperti diledek lah kan begitu. Karena nggak pernah gandengan, nggak pernah boncengan gitu ya, nggak pernah jalan sama wanita, dianggap seperti itu. Nah itu dia. Justru yang pacaran, yang itu sebuah kemaksiatan, pengantar kepada keharaman, justru itu dianggap sebagai ya prestasi, kemuliaan kan begitu ya, hebat. Nah itu loh, bawa cewek baru mantap, laki-laki. Ya Allah. Baik. Ya begitulah, kadang ketika kebiasaan manusia itu sangat mendominasi, yang kebiasaan itu adalah kebiasaan yang mukhalafah syariah, menyelisih syariat. Jadi dianggap kebiasaan itu, adat itu sebagai suatu kebenaran karena sangat dominan kan begitu. Itu pentingnya memang dakwah, berusaha untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah yang benar walaupun penuh dengan ujian, karena itu tadi harus berhadapan dengan kebiasaan manusia yang dianggap itu benar. Ya, yang dianggap itu benar. Hampir rata-rata kita dapati semua adat itu kan kebiasaan sebenarnya yang mudah dibiasakan secara turun temurun. Hampir semua adat kebiasaan di masing-masing wilayah itu dianggap benar. Sulit itu dianggap salah kemudian ditimbang menurut syariah. Justru syariah nanti dianggap sebagai sesuatu yang baru, yang datang belakangan, tapi kok menghukumi semuanya atau dianggap ekstrim. Tapi ya itulah ujiannya. Nabi kita SAW juga dulu datang berhadapan dengan budaya dan kebiasaan jahiliyah, yang mana beliau SAW harus mendapatkan perlawanan, penentangan, kebencian dari kaumnya sendiri, dari kabilahnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari orang-orang yang dulu pernah memuji beliau dengan amanahnya, Al-Amin, sebelum beliau berdakwah. Tapi ketika beliau menampakkan syariat Islam, barulah beliau ditentang oleh kaumnya yang mengatakan ini kesucian dari Allah, yang ini adalah kekejian, yang ini adalah kemungkaran, maka beliau dimusuhi. Apalagi di masa jahiliyah dulu, adat jahiliyah, bentuk-bentuk pernikahannya itu lebih ekstrim lagi. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita itu, dia tinggal mendatangi laki-laki yang dia sukai. Datang kepada laki-laki A, dia bergaul di situ, dia gauli, berhubungan intim tanpa ada akad. Kepada laki-laki B, kepada laki-laki C, bahkan sampai 10 dia gauli. Ya, nanti ketika dia hamil, melahirkan anak, lalu dia nanti tinggal mencocokkan dan dia tinggal memilih mana yang cocok jadi bapaknya. Ini pernikahan jahiliyah. Itu salah satu pernikahan jahiliyah. Ya, kalaulah kita katakan Islam itu datang kemudian membolehkan semua kebiasaan manusia, ya sudah, pasti itulah yang akan terus bertahan. Tapi tidak. Beliau SAW menjelaskan bagaimana pernikahan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk pernikahan dulu. Ya, ada yang memasang bendera,
umbul-umbul. Ya, begitu cara pernikahan dulu. Tapi memang tetap ada yang masih menjaga fitrah. Menikahnya itu dengan dinikahkan oleh wali. Itu penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ya, maka demikian juga kebiasaan kita hari ini, karena kita hidup di zaman ini, dari zaman milenial, ya, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha katanya lagi baru, ya, era digital, Gen Z, kayak gitu ya. Kita generasi apa ya? Milenial kayaknya. Ya, ada generasi setelah Perang Dunia Kedua, itu biasanya disebut dengan ya baby boomers, anak-anak bayi yang lahir kan setelah Perang Dunia kan, nggak lagi perang, itu lahir bayi, zaman bom kan. Ya, sampai kepada kita sekarang katanya generasi yang lahir generasi Gen Z, atau masuk lagi katanya Gen Alpha, udah masuk lagi Alpha lagi, ya era digital. Itu istilah-istilah. Baik. Nah, kata penulis ini, sebelum melangsungkan pernikahan, kebanyakan orang biasanya berpacaran terlebih dahulu. Bahkan kadang pacaran ini dianggap sebagai bentuk ta'aruf, memakai istilah Islam. Ta'aruf, tapi yang dimaksud adalah pacaran. Ini keliru. Hal tersebut dianggap sebagai masa perkenalan individu. Nah, itu ya, ta'aruf. Ta'aruf itu kan saling mengenal. Atau masa penjajakan, atau sebagai perwujudan cinta kasih terhadap lawan jenis. Ya, perkenalan, penjajakan, akhirnya kadang ada yang berzina duluan akhirnya. Nauzubillah. Baik. Anggapan demikian hanya akan melahirkan konsensus di masyarakat bahwasanya masa pacaran merupakan hal yang lumrah dan wajar. Ini yang kita katakan tadi. Saking banyaknya orang yang berpacaran sebelum masuk ke pernikahan, akhirnya ini dianggap lumrah, dianggap wajar, bahkan ini dianggap sebagai proses yang benar. Ya, dianggap proses yang benar seperti ini. Bahkan orang yang tidak pacaran dulu dianggap gak benar kan begitu. Nah, malah dinilai sebagai kebutuhan bagi orang-orang yang hendak memasuki jenjang pernikahan. Justru itu dianggap kebutuhan. Kamu menikah, iya. Oh, pacaran dulu. Dipacari aja dulu. Biar saling mengenal lah satu dengan lainnya. Saling menjelajahi. Akhirnya tubuhnya dijelajahi kan begitu. Alhamdulillah. Ya, saling menjelajahi wataknya, karakternya. Bukan watak dan karakter kan, kehormatannya dijelajahi. Akhirnya. Baik. Maka anggapan seperti ini jelas-jelas salah dan keliru. Dalam berpacaran sudah pasti tidak bisa dihindarkan dari yang namanya berdua-duaan antara dua insan yang berlainan jenis. Terjadi pandang memandang, terjadi sentuh menyentuh. Perbuatan ini sudah jelas-jelas semuanya haram hukumnya menurut syariat Islam. Saya masih ingat waktu kecil dulu, ya, ada orang-orang ataupun yang agak, waktu pas saya SD, ada yang mungkin SMP-nya yang masih di atas saya lah gitu. Saya masih ingat betul waktu itu ditangkap. Kenapa? Gara-gara ngintip orang pacaran. Gara-gara ngintip orang pacaran ditangkap. Ya, gitu. Sama hansip kalau dulu kan begitu ya. Hansip kalau saya kecil namanya. Ya, pertahanan sipil maksudnya yang panjangannya ya. Baik, nah demikian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajul bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram." La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan, bersendirian dengan seorang wanita atau hanya berdua saja, kecuali si wanita itu bersamanya ada mahramnya. Ya, ada mahramnya. Jadi tidak boleh laki-laki perempuan dua orang yang tidak ada mahramnya di sana, mahram si wanita tidak ada, maka ini perkara yang haram. Ya, perkara yang terlarang dan haram seperti ini.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita ataupun berdua-duaan saja tanpa yang ketiga, karena kalau cuma berdua saja laki-laki perempuan yang tidak ada mahram di sana, niscaya yang ketiganya adalah syaitan. Nah, itu bahaya. Syaitan itu menghembuskan syahwat, ya, menghembuskan bisikan-bisikan yang bisa membangkitkan syahwat, ya, bagi keduanya. Nah, ini bahaya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu akan memberikan was-was di dalam dada manusia, di dalam pikirannya. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam tidak ada kegiatan untuk pacaran, dan berpacaran hukumnya haram. Ya, berpacaran hukumnya haram menurut pandangan Islam. Ya, bahkan menurut pengalaman saya pernah mendapati beberapa kali teman saya itu, ya, memang secara sengaja disuruh orang tuanya untuk pacaran. Ya, secara sengaja disuruh orang tuanya untuk berpacaran. Nah, ini namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Inilah namanya bantu-membantu, tolong-menolong dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa. Ini tidak boleh. Ini namanya berdosa berjamaah. Ya. Ini namanya bantu-membantu, sama-sama semuanya ikut dosanya. Baik yang mendukungnya, membiarkannya. Demikian juga kita dapati ada sebagian, ya bisa dibilang sebagian orang tua tidak mencegah anaknya dari berbuat pacaran ini. Ya, maka wajib bagi kedua orang tua untuk mencegah anak-anaknya agar anak-anaknya tidak berpacaran. Kalau sekiranya masih juga berpacaran, ingatkan lagi. Masih juga berpacaran, ingatkan lagi, agar si orang tua terbebas dari api neraka. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Yang namanya pacaran itu kan nanti nggak lepas dari, ya, bersentuh-sentuhan seperti disebutkan tadi, pandang-pandangan. Bukankah di sana sudah kita bahas bagaimana mata ini bisa berpotensi maksiat dan mendapatkan dosa zina? Kalau sekiranya berpacaran ini boleh, memandang pacarnya itu boleh, maka untuk apa ada syariat nazar? Untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam repot-repot untuk mengajarkan orang yang hendak menikah, laki-laki yang hendak menikahi wanita, maka nazar, boleh nazar? Untuk apa? Kalau sekiranya pacaran itu boleh. Ini menunjukkan bahwasanya pacaran itu tidak boleh, haram, karena dia memandang yang bukan halal, memandang yang haram, yang belum halal. Dia memandang wanita yang tidak halal baginya. Ini masih pandangan saja. Kan seperti itu pacaran. Pacaran itu kan tidak lepas dari pandang-pandangan. Kan nggak mungkin ditutup mata pacaran terus ngomong duanya. Tutup mata supaya nggak ada dosa, kita saling tutup mata pakai lakban matanya gini. Namamu siapa? Begitu ya. Belum lagi kepada telinga, dosa zina telinga dari suaranya wanita itu. Ya, coba bayangkan ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya at-tasbih lirrijal wa tasfik linnisa, mengingatkan imam yang keliru saat sholat berjamaah. Kata Nabi, untuk laki-laki boleh mengucapkan tasbih subhanallah, tapi kenapa perempuan tidak boleh? Kenapa perempuan hanya an-nisa tasbih? Kenapa wanita nggak boleh juga subhanallah? Nggak boleh begitu. Bisa pingsan suami, bisa pingsan imamnya, kan gitu kan? Ya kan begitu. Dia mengatakan subhanallah, seorang perempuan, dia lagi sholat, aduh sampai ayat mana tadi katanya. Ini rakaat keberapa ini? Itu perlu kita pahami. Kenapa Nabi SAW membedakan itu? Bukankah sama haknya, kan begitu kan? Kalau kita mau menyamakan hak, cukuplah wanita juga mengatakan subhanallah. Siapa suruh hatimu yang berpenyakit? Kan kadang ada sebagian beralasan demikian. Tapi begitulah Nabi kita SAW mencegah. Karena suara wanita itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi begitu banyak kemungkaran pacaran itu.
Ya, zina mata itu nggak lepas, zina mata yang bermenit-menit, berjam-jam dia mendapatkan zina mata. Padahal sudah kita bahas, yang dibolehkan itu pandangan pertama. Itu pun langsung dipalingkan. Ini mandangi lama-lama dia. Dia pandangi pacarnya begitu lama, kan begitu. Dia dengar obrolan, dia dengar suara pacarnya tadi, sehingga terbangkitlah syahwatnya. Ya, dan seterusnya. Itu belum lagi kepada sentuhan-sentuhan. Ya, pastinya akan saling bersentuhan itu ya, nggak bisa lepas. Jaranglah ada saya dapati itu orang pacaran kemudian nggak boleh sentuh-sentuh. Pacaran tapi nggak boleh sentuh-sentuh. Ada mungkin, tapi itu salah juga. Pacaran syar'i katanya. Pacarannya di balik tabir. Ya, berpacaran tapi tetap pakai tabir karena sama-sama katanya udah ngaji sunnah. Sudah ngaji sunnah tapi pacaran pakai tabir. Ya, ini boleh, yang penting ada tabir. Cuma tetap berdua-duaan. Nah, ini tetap ini talbis syaitan seperti itu. Kerancuan yang dibuat oleh syaitan sehingga seakan-akan itu halal, tapi tetap itu sebenarnya terlarang, itu keharaman. Ya, ada yang seperti itu. Baik ya. Tapi kita dapat yang namanya pacaran itu pastinya akan bersentuhan, berboncengan, bahkan sampai na'udzubillah berpelukan, bergandengan, saling bersentuhan. Makanya ada sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan paku ataupun jarum. Sungguh kepala salah seorang di antara kalian itu ditikam, yut'an, ditusuk dengan jarum atau dengan paku, itu masih lebih baik kata Nabi daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Jadi banyak sekali ini ya kemungkaran orang pacaran ini. Dari mata, zina bersentuhnya, ya, zina telinganya, ya, yang tidak jarang kita dapati dari sebab pacaran ini sampai kepada perbuatan zina. Akhirnya apa? Ketika berzina, hamil di luar nikah, lahirlah tadi anak, jadilah masalah. Ya, jadilah masalah. Siapa nanti walinya? Udah jadi masalah, terus berkepanjangan. Sampai anaknya juga nanti terus kasus yang sama, na'udzubillah, nggak berhenti. Maka cobalah untuk menghentikannya, ya. Taib. Contoh lainnya yang juga merupakan pelanggaran, yaitu sangkaan sebagian orang bahwa jika sudah tunangan atau sudah khitbah, maka laki-laki dan perempuan tersebut boleh jalan berduaan, bergandengan tangan. Bahkan ada yang sampai bercumbu layaknya pasangan suami istri yang sah. Anggapan ini salah, bahkan perbuatan ini mengandung dosa dan akan membawa kepada perzinaan yang tergolong dosa besar. Ya, bahaya ini ya. Ini bisa dosa besar karena menganggap bahwasanya tunangan khitbah. Ada yang menganggap seperti itu. Saya juga dapati dulu seperti itu. Ketika saya masih ya remaja lah. Biasa ada teman-teman kita yang sudah lebih dewasa dari kita, kemudian dia menyampaikan, saya udah tunangan, ya, atau dia datang tiba-tiba berboncengan, loh siapa itu? Tunangan saya, ya, ini tunangan saya kata dia. Udah dibonceng, sudah jalan-jalan, ya itu pacaran. Loh kok boleh? Ya kan udah tunangan, udah khitbah. Kalau sudah tunangan, udah khitbah, maka boleh menurut mereka. Maka ini anggapan yang keliru. Ini adalah anggapan yang salah dan ini justru merupakan perbuatan yang mengandung dosa dan akan membawa kepada perzinaan dan ini tergolong dosa besar. Taib, Allahu a'lam. Kemudian yang B, di antara bentuk pelanggaran di dalam pernikahan selain dari yang A tadi pacaran, yang B adalah berkaitan dengan cincin tunangan. Ya, berkaitan dengan
cincin tunangan. Kalaulah cincin tunangan ini ya diserahkan setelah selesai akad nikah, maksudnya antara laki-laki dan perempuan atau antara dua mempelai, setelah sah baru ketemuan, begitu ya. Lalu si laki-laki menyerahkan cincin, memakaikan cincin emas ke tangan istrinya, itu dah sah istrinya, maka tidak ada masalah. Ya, begitu juga si istri tadi memakaikan cincin, yang penting bukan cincin emas kepada suami, karena laki-laki nggak boleh memakai emas. Ya, bukan ini yang kita maksud ya, bukan pada langkah-langkah ataupun celah-celah yang udah benar. Kalau udah sah memang ya silahkan. Yang penting itu tadi, si istri tidak boleh memakaikan cincin emas kepada suami, karena emas itu haram dipakai untuk kaum laki-laki. Demikian juga sutra nggak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Tapi kalau suami yang memakaikan cincin emas untuk istrinya sebagai pemberian untuknya, atau itu pun mungkin sebagai bagian dari maharnya, maka silahkan dia pakaikan. Atau itu hadiah ya darinya kepada istrinya yang baru saja mereka melangsungkan akad nikah, maka silahkan. Ya, selama di sana tidak ada keyakinan apapun. Nah, yang jadi masalah itu sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah itu biasanya ada acara tukar cincin tunangan itu. Ada acara tukar cincin. Ya, kalau istilahnya di masa ini ya, dari masa jahiliyah, kalangan namanya dablah. Ya, ada istilah dablatun. Dablatun ini banyak yang meyakini ini orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani. Ya, bahkan bisa dikatakan ini merupakan kebiasaan mereka yang mengawalinya, karena memang sangat tenar sekali di kalangan kaum Nasoro acara dablah ini. Ya, sebelum akad pernikahan. Ya, biasanya cincin itu diletakkan di jari tengah, ya, ibham. Ya, jari ibham, lalu sambil mengatakan bismil ab, kata mereka. Nah, ini menukilkan itu ya, atas nama Bapak. Ya, baru pas jari telunjuk nanti dipindah, ditaruh di jari telunjuk, lalu mereka mengatakan bismil ibn, atas nama anak. Baru jari tengah, ya, mereka mengatakan bismil ruhul kudus, atas nama Ruh Al-Kudus. Baru ditaruh di jari manis, ini terakhir, sambil mereka mengatakan amin. Tempat saya gitu. Ya, karena keluarga bapak saya banyak Nasrani. Saya dulu sering ikut acara begitu, karena bapak saya sendiri mu'alaf. Ya, bapak saya masuk Islam baru saya lahir. Kalau ibu saya orang tuanya masuk Islam, jadi banyak keluarga saya itu mu'alaf. Masuk Islam. Kalau keluarga bapak masih banyak yang Nasrani. Ya, biasanya seperti itu, kajian itu. Atas nama bapak, pindah cincin. Atas nama anak, ya, sama Ruhul Kudus. Baru di sini, amin. Saya dulu biasa makan sama keluarga-keluarga saya yang Kristen, biasa. Kan mereka berkunjung bawa makanan, ya kita makan. Tapi makanan yang halal, sembelihan mereka kita makan. Ya. Saya juga bersama keluarga itu sering datang ke rumah keluarga yang Kristen. Nanti mereka, ya, kita bawa makanan sendiri, mereka juga masak kan gitu ya, bawa makanan. Masak sendiri makan, datang ke rumahnya. Kan kalau di kampung saya itu kan rumahnya itu kan panggung-panggung, bawahnya itu kan babi berkeliaran gitu. Ya, kalau saya diseruduk babi waktu kecil udah sering gitu ya, sering. Nah, gitu. Ya, karena saya sering dengar mereka itu. Nanti mau makan, mereka yang bawa doa, kadang kita yang bawa doa. Ya. Seperti itu. Ya, amin juga, amin kan. Tapi amin lah. Ya, itu dia acara itu. Dablah. Itu di masa jahiliyah dulu namanya dablah. Kata mereka dablah itu dablah itu tazidul mahabbah wa tuqarribul qulub. Ya, itu keyakinan mereka bahwasanya tukar cincin itu saat melangsungkan pernikahan tujuannya itu untuk menambah kecintaan,
menambah kecintaan, mempererat hati, melanggengkan rumah tangga, itu keyakinan mereka. Nah, makanya kalau acara ini tetap dilakukan juga oleh orang Islam, ini bisa jatuh kepada tasyabuh. Ini tasyabuh. Karena tasyabuh itu tanpa niat pun dia dihukumi tasyabuh. Ya, ingat, larangan itu tidak butuh niat. Dia akan dicatat sebagai dosa ketika dilakukan dengan sengaja. Nggak bisa dia beralasan, saya nggak niat kok. Mana ada pula orang berzina, saya nggak niat, kemudian nggak dianggap dia berbuat zina. Nggak bisa. Khilaf kata Rasulullah. Berzina khilaf. Yang butuh niat, yang butuh dipertanyakan niat itu ketika melakukan amal soleh, kayak gitu ya. Tapi kalau melakukan larangan tuh nggak ditanya niatnya. Ya, tidak ditanya, kamu berniat nggak melakukan keharuman itu? Oh, saya nggak niat. Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Ya, semua orang beralasan nggak niat. Ya, semua orang beralasan nggak niat nanti. Sebuah larangan atau sebuah keharuman itu dimaafkan ketika itu dia lakukan terpaksa. Ya, dia ingin melindungi nyawanya, terpaksa dia mengerjakan keharuman itu. Nah, itu dia nggak dianggap dosa. Diancam dia, kamu saya bunuh atau kamu berzina sama wanita itu. Ya, dan senjata itu sudah di hadapan kita, tinggal tinggal tebas mati kita. Atau kamu pilih berzina. Mana pilihannya? Ya, menjaga nyawa kita. Itu maksiat lebih lagi kalau misalnya kamu ayo mengucapkan kalimat kafir, mana yang lebih berat? Kamu ucapkan kalimat kafir, kamu ucapkan saya murtad dari Islam, kalau tidak saya bunuh. Dibandingkan kamu zina, yang masih lebih ringan zina. Tapi kedua-duanya itu dimaafkan kalau dalam kondisi terpaksa seperti itu, diancam nyawa kita. Bagaimana Ammar bin Yasir? Ya, Ammar bin Yasir. Maka kalau keharuman itu dimaafkan apabila kondisi dia terancam. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ancaman, dia mengatakan, oh saya nggak niat itu melakukan itu, wah nggak bisa. Kamu sudah melakukannya, itu perbuatan dosa. Ya, itu dia ya. Jadi banyak nanti terjatuhnya tukar cincin ini atau cincin tunangan ini. Kalau si laki-laki bisa jatuh kepada memakai cincin emas, setidaknya bisa jatuh kepada tasyabuh, karena ini yang mengawali bukan Islam. Islam tidak ada acara ritual seperti itu tukar cincin. Kalau kita katakan oh ini perkara mubah, kalau perkara mubah ya, itu tidak ada yang mengawalinya misalnya gitu ya, tidak ada yang mendahului dari golongan tertentu. Tapi kita dapati ini sudah diawali, sudah menjadi kebiasaan dari golongan tertentu di luar Islam, yaitu kaum Nasara. Ya, ini memang kebiasaan mereka, dan mereka ketika melakukan itu ada keyakinan orang-orang Nasara. Dan saya itu dapat sendiri di keluarga saya gitu. Itu ada keyakinan. Sampai mereka menyebut tadi nama, ya kan namanya mereka kan ada 3 unsur itu. Itu mereka sebutkan itu. Nama Bapa, ya, nama Anak, nama Ruhul Kudus. Amin katanya. Makanya di jari manis kan, betul kan? Seperti itu ya. Saya juga belum pernah ini gitu ya. Tapi setahu saya seperti itu gitu ya. Baru taruh di jari manis, baru dia katakan amin. Ya, jadi memang itu ritual sebenarnya, ibadah, lalu diikuti oleh orang-orang Islam. Islam tidak ada seperti itu, karena cincin. Ya, walaupun kita mengatakan, wah saya nggak ada niat untuk mengikuti orang Nasara. Ya kalau semua orang bisa diterima begitu, ya nanti semua bentuk tasyabuh itu hilang kan begitu. Ya, misalnya orang Islam pakai apa? Pakaian ibadahnya apa nama ini? Topi, yang biasa kalau Natal itu. Nah itu kan. Ya, lalu dia beralasan apa? Kan nggak niat. Ya, semua memakai ciri-ciri orang kafir dengan alasan apa? Nggak niat. Lah nggak niat kenapa dipakai? Ya, seperti itu ya. Jadi bisa jatuh kepada tasyabuh. Perbuatan seperti ini bisa jatuh kepada tasyabuh. Tapi kita baca di sini, cincin pertunangan. Dalam peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan atau pengikat, yang demikian juga bukan dari ajaran Islam. Ya, nggak ada dalam Islam yang namanya tukar cincin seperti ini, nggak ada. Nabi SAW melarang kaum laki-laki memakai cincin emas, apalagi tukar cincin dan cincinnya terbuat dari emas.
Kalau dari perak, mungkin mempelai wanitanya atau keluarga wanitanya pun melihat, aduh harga perak murahan, begitu kan? Kami maunya yang emas. Dan tidak mungkin juga dua cincin dibuat, satu cincin emas, satu perak. Kenapa? Karena itu tidak melambangkan keserasian. Berarti apa? Tukar cincin ini memang ada keyakinan. Saya pernah bilang begitu. Kan nggak ada keyakinan, Ustaz. Kalau nggak ada keyakinan, buat satu emas, satu perak. Wah, nggak serasi dong. Nanti dianggap berarti itu ada keyakinan. Anda sudah ada keyakinan di situ. Meyakini bahwasanya harus sama-sama emas supaya nanti langgeng sampai tua. Dan itu keyakinan. Itu keyakinan. Ya. Sedangkan kita dapati di dalam Islam sudah ada cara-cara di dalam Islam untuk melanggengkan hidup ya dari dua pasangan suami istri. Apa di antaranya? Pernah kita bahas? Tapi masih ingat? Apa di antaranya? Cara pernikahan yang dengan itu akan melanggengkannya nanti. Ada yang masih ingat? Apa? Kita udah bahas loh, di bab yang ke-6 itu kita bahas. Yang dengan sebab itu Allah akan melanggengkan kalian berdua. Apa? Beri hadiah. Ada yang ingat? Coba. Hah? Ada yang ingat? Kada ingat semua. Ibu-ibu ada yang ingat apa? Hah? Jima? Bukan. Sebelum akad nikah itu ada satu syariat yang dengan itu Allah akan melanggengkan. Ayo kok, sudah kata Rasulullah. Belum, ayo, karena ini akan melanggengkan. Nazor. Aduh, nazar dilihat di calonnya. Calon istri itu dilihat, didatangi, dilihat lama-lama wajahnya. Kenapa? Karena dia memang niat ingin menikahi. Kan kita bahas kan? Yang hukum asalnya kan terlarang kita melihat wanita yang bukan mahram kita. Tapi kalau dia niatnya ingin menikahi, boleh. Ya, sudah kita bahas itu. Ada sahabat datang, sudah nazar kata Rasul. Belum nazar. Karena itu akan melanggengkan kalian nanti. Nah itu dia. Jadi itu sebab kelanggengan itu dinazor calonnya. Kalau itu dinazor. Allah nanti yang menjadikan kelanggengan itu dengan sebab menjalankan syariat. Nah itu dia. Nah adapun tukar cincin itu enggak ada. Syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab kelanggengan suami istri. Bukan itu sebabnya, tapi sebabnya itu nazar. Itu salah satunya. Jelas ya? Nah itu dia. 6. Nabi SAW melarang kaum laki-laki memakai cincin emas. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Uhillat dhahabu wal hariru li inati ummati wa hurrima 'ala dzukuriha." Emas, sutra dihalalkan untuk wanita dari umatku, namun diharamkan dia bagi laki-laki umatku. Nah, itu haram bagi kita dua hal tersebut, emas dan sutra. Makanya wanita itu memang sudah Allah Ta'ala lekatkan tabiatnya senang dengan emas. Nah, maka emas-emas gitu ya. Makanya senang dia kan, wanita senang sama emas-emas. Ya, maka untuk diantara cara untuk membahagiakan mereka ya dengan apa yang sudah Allah Ta'ala ciptakan tabiatnya. Allah yang ciptakan tabiat itu pada makhluknya masing-masing. Itu tabiat. Ya, itu tabiat. Jadi pada setiap makhluk Allah ciptakan tabiatnya. Ada, ya begitu ya. Ada tabiat-tabiatnya kita, karakter-karakter kita itu. Dan untuk secara umum wanita itu suka dengan emas. Ya, suka barang yang bagus, suka dengan yang emas, perhiasan, itu wanita. Nah, untuk membahagiakan mereka ya belikan aja emas, kan begitu. Jadi kalau mereka itu ta'adduduz zahab, ya gitu ya. Memperbanyak jumlah emas, ya wajarlah mereka kan begitu ya. Kalau laki-laki memperbanyak jumlah istri kan begitu ya. Iya. Ya kata ibu-ibu. Enggak. Baik, kita lanjut.
Cincin pertunangan adalah tradisi orang-orang Nasrani. Nah, ini kata beliau, ya. Jadi memang para ulama menjelaskan demikian, bahwasanya acara tukar cincin itu sudah dari dulu, dari kalangan Nasoro dulu, masa jahiliyah itu sudah biasa. Mereka menyebutnya dengan dablah, dablatun, ya, tazidul mahabbah wa tuqarribul qulub. Itu ya ungkapan mereka, bahwasanya dablah itu bisa menambah kecintaan bagi kedua pasangan dan mempererat hati, karena kan baru kenal. Nah, gimana caranya supaya hati ini terikat, supaya hati ini saling senang? Kata mereka dengan sebab tukar cincin ini, dengan simbolis tukar cincin, maka itu akan menandakan hati mereka akan saling menyatu, ya, cinta mereka juga akan semakin bertambah. Padahal ya Islam tidak menjadikan itu sebagai sebab. Nah, pernah mendengar kaidah kesyirikan, ya? Kaidah kesyirikan, syirik asghar, itu menjadikan satu benda sebagai sebab, ya, menjadikan satu benda sebagai sebab mendatangkan manfaat yang benda itu tidak ada dalam syariat, ya, untuk membenarkannya sebagai sebab tadi. Ya, itu biasanya disebut dengan jimat. Ya kan, jimat itu kan kaidah jimat seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan kenapa jimat itu bisa, konsekuensinya itu bisa dua syirik, bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Kapan jimat-jimat itu menjadi syirik asghar? Karena kan ada sebagian orang, saya nggak ada gini kan, ketika dia pakai jimat, dia mengatakan, saya tetap yakin yang memberi keselamatan adalah Allah, katanya. Nah, itulah syirik kecil. Ya, itulah syirik kecil. Karena syirik kecil, jimat itu dianggap masih syirik kecil. Karena dia menganggap jimat itu hanya sebagai sebab mendatangkan keselamatan, dan dia tetap yakin yang memberi keselamatan adalah Allah. Cuma dia menjadikan benda tersebut sebagai sebab yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Paham ini, ya? Nah, itu juga sama seperti tadi masalah dablah tadi. Manusia meyakini dengan tukar cincin tadi akan mendatangkan yang itu wewenang Allah. Siapa yang mampu menjadikan rasa cinta itu bertambah? Allah Ta'ala. Ya, coba bayangkan ketika seorang yang sudah sangat benci, lalu kita paksa dia untuk cinta, bisa atau tidak? Gak bisa. Gak bisa kita memaksa seorang yang si A benci sama si B, kita bilang sudah cintai saja dia. Gak bisa. Allah yang menjadikan cinta di dalam hati manusia itu. Berarti tidak bisa menjadikan satu sebab, ya, menjadikan satu sebab yang Allah Ta'ala tidak menjadikan itu sebab untuk mendatangkan kecintaan tadi. Maka bisa jadi ini kesyirikan juga. Tukar cincin itu bisa mengarah kepada minimalnya syirik asghar. Kalau sampai mereka meyakini dengan acara tukar cincin itulah benar-benar dari cincin itulah sebab kebahagiaan keduanya, dan yakin, oh kita ini bahagia karena cincin ini, ya, ini bisa syirik akbar tanpa meyakini semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik akbar. Sama tadi seperti jimat. Kalau jimat itu diyakini benar-benar keselamatan dia, rezeki dia, ya, kemenangan dia, kesuksesan dia, ini betul-betul dari jimat, bukan dari Allah, nggak ada lagi keyakinan dari Allah, itulah dia syirik akbar. Kalau dia masih yakin dari Allah Ta'ala yang memberikan kesuksesan untuknya, ini cuma sebab saja, itulah dia masih syirik asghar atau syirik kecil. Paham dari sini? Nah, maka ini bisa potensi syirik. Ya, syirik kecil, minimal syirik kecil. Acara ini, tukar cincin ini. Kalau mereka mengatakan di sana, oh kami nggak ada keyakinan itu kok. Terus apa? Ya pengen aja tukar cincin, minimalnya tasyabuh. Nah, itu dia. Jadi nggak ada celah, lebih baik tinggalkan. Tidak ada celah untuk cari-cari alasan untuk melakukan tukar cincin di acara pertunangan ini, di acara khitbah. Ya, baik. Nah, jadi cincin pertunangan adalah tradisi orang-orang Nasrani. Kaum laki-laki kalangan ahlu kitab ini biasa memberikan cincin kepada calon pengantin sebelum dilangsungkannya akad maupun resepsi pernikahan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan ada hitungan jari-jarinya. Nanti berakhir di jari manis. Ya, biasanya itu kan ditaruh jari manis sebelah kiri, yusra. Baik. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui dasar amalan ini dalam syariat. Yang paling utama adalah meninggalkan hal tersebut. Sudah, tinggalkan saja.
acara tukar cincin ini. Ya, baik itu cincin itu terbuat dari emas, mau dari perak atau dari selainnya, tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena itu tadi kemungkinan-kemungkinannya. Kalaupun misalnya, wah, kita nggak ada keyakinan seperti kaum Nasoro kok. Kita nggak meyakini dengan tukar cincin ini akan mendatangkan cinta, akan melanggengkan. Enggak, kita nggak yakin itu. Oke lah, ya, kalian tidak yakin dengan hal-hal tersebut. Akan tetapi bisa jatuh kepada tasyabbuh. Bisakah menghindarkan dari tasyabbuh? Ya nggak bisa. Tetap itu dikatakan tasyabbuh karena ini sudah kebiasaan orang-orang Nasoro, kebiasaan ahlul kitab. Udah lama dari dulu. Ya. Apabila mereka hendak melakukan akad pernikahan. Nah, kalaupun mereka mengatakan, oh ya sudah, ya kita tidak melakukannya, kan begitu. Tapi ya tetap dikasih aja cincin emasnya, jangan dipakaikan, kan begitu. Kenapa? Karena sebelum akad pernikahan tidak boleh pegang-pegangan, tidak boleh bersentuhan. Nanti dia pegang calon istrinya, dia pakaikan. Adapun saya tidak usah dipakaikan. Kenapa? Laki-laki haram pakai cincin emas. Tapi dia udah pegang tangan calonnya, kan begitu kan? Yang kena juga sama yang tadi. Ya, hadis Nabi SAW, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillul lahu. Sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum atau dengan paku itu masih lebih ringan daripada dia menyentuh wanita yang belum halal baginya. Jadi tidak ada jalan untuk itu semua. Ya, kalau mau bawa cincin udah kasih aja cincinnya. Ya. Waktu tunangan ya ada cincin apa nih tunangan? Dah hadiah saja kasih. Tidak usah ada ritual apapun, tidak ada ya serah terima, dah kasih saja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada juga pelanggaran lain tentang cincin pertunangan. Ada sebagian orang mempunyai keyakinan yang syirik, yaitu menganggap cincin atau batu cincin dapat memberi manfaat atau menolak bahaya. Ini kita katakan tadi, ya, bisa menolak bahaya penggunanya atau bisa melanggengkan kecintaan suami istri. Sungguh ini adalah keyakinan syirik. Ini kita katakan. Karena dia masuk kepada seperti kaidah apa tadi, jimat. Ya, jimat itu bisa syirik kecil, bisa syirik akbar. Syirik kecil kalau dia meyakini itu sebagai sebab, tapi tetap yang mendatangkan adalah Allah, maka itu syirik kecil. Tapi kalau benar-benar dari benda itu, itulah dia syirik akbar. Ya, sungguh ini adalah keyakinan syirik, sebab yang dapat memberikan manfaat, melanggengkan keharmonisan rumah tangga dan menolak bahaya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang C, pelanggaran yang lainnya di dalam pernikahan, yang C, menuntut mahar yang tinggi. Nah, ini sebenarnya sudah ada sebelumnya ya, kita singgung dalam masalah ini. Sebaik-baik wanita itu yang mudah maharnya, ya, yang mudah maharnya. Maka ini salah satu pelanggaran, ya, ini salah satu ya sisi negatif lah ketika didapati mahar itu diminta dengan nilai yang sangat tinggi sekali. Ini belum pada efek-efek negatif yang lainnya yang bisa mengakibatkan si wanita itu juga ada mudaratnya, ada sisi mudaratnya. Apa itu? Akhirnya ya akan banyak laki-laki yang mundur, kan begitu ya, tidak mau menikahinya. Kenapa? Karena dia mematok harga mahar yang sangat tinggi. Sementara keumumannya ini ya, rata-rata yang namanya masih bujang, kan begitu ya, anak muda yang mau menikah itu kan tingkat ekonominya masih ekonomi pribadi. Allah Ta'ala Maha tahu. Ini umumnya, walaupun ada sih yang masih muda, dia sudah memiliki ya harta yang banyak, mungkin dari orang tua, warisan dari orang tua, atau memang dari hasil usahanya, tapi kan nggak banyak, jarang. Umumnya namanya masih anak muda, ya ekonominya itu masih ekonomi pribadi. Maksudnya ekonomi pribadi, penghasilannya itu hanya bisa menghidupi dirinya sendiri dulu. Ya, kalau diminta mahar yang sangat tinggi, ya maka si wanita itu resikonya tadi bisa jadi dia tidak, ya bahasa kita nggak ada yang maju, kan gitu, atau bahasa gitu nggak laku-laku karena mahar yang sangat tinggi sekali. Ya, baik. Nah, demikian. Atau ya akhirnya banyak laki-laki ya yang merasa terbebani dengan mahar yang tinggi ini, merasa takut untuk menikah.
ketika disampaikan kepadanya, diajak dia ataupun dianjurkan kepadanya, dimotivasi kepadanya untuk menikah, maka dia pun langsung nanti saja. Kenapa? Susah, mahal mahar. Ya, sehingga ini akan banyak nanti efeknya. Baik. Oleh karena itu di antara bentuk pelanggaran, kata beliau, menuntut mahar yang tinggi. Menurut Islam, sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit ataupun terlalu mahal. Ya sewajarnya sajalah. Ya sewajarnya saja. Kalau di dalam uruf kita ataupun kebiasaan kita hari ini, ya mungkin di tingkatan jutaan-jutaan lah, kan begitu ya. Mungkin jutaan, belasan, itu masih wajar lah. Insya Allah itu masih tingkatan wajar. Tapi kalau lebih murah dari itu lebih bagus lagi, karena lebih memudahkan. Yang nominalnya tidak terlalu tinggi, ya nominalnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu memberatkan. Karena di dalam Islam juga kita dapati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan untuk memilih calon pasangan itu bukan dilihat hanya dari sisi harta saja. Walaupun benar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan wanita itu dinikahi karena 4 hal tadi, ya kan? Karena 4 hal. Mungkin karena ya faktor keturunannya, hartanya, kecantikannya, tapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faktor agama. Ya, faktor bidzatid din, pilihlah yang zatud din, yang bagus agamanya, kuat agamanya. Taribat yadak, kata Nabi, jika tidak berdebu kedua tanganmu. Maksudnya kamu akan banyak mengalami kerugian nantinya. Karena dalam rumah tangga itu tidak bisa kita katakan bahwa hanya satu-satunya harta saja sebagai sebab kebahagiaan, tidak bisa. Betapa banyak kita dapati rumah tangga yang bahagia, akan tetapi dari sisi keuangan biasa-biasa saja, menengah ke samping lah, nggak harus ke bawah, menengah ke samping tapi bahagia, ya, nggak harus dengan harta yang melimpah dan banyak. Karena yang paling inti itu adalah mencari kebahagiaan, ya, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala menenangkan hati dari keduanya, itu yang paling penting. Dari masing-masing kedua mempelai sama-sama tenang hatinya, ditenangkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Itulah dia sakinah. Nah, itulah dia panduan keluarga sakinah ini. Kedua-duanya memiliki ketenangan jiwa, ketenangan hati, tenang di dalam menjalani hidup. Ya, menerima dan menjalani apa yang sudah mereka usahakan dengan maksimal, udah. Itu selesai. Tapi kalau ada salah satunya saja, apalagi dua-duanya sudah menjalani nggak tenang, itu yang sudah akan menjadi masalah. Nah, Allah yang menenangkan itu. Itu yang paling penting. Dan sebab-sebab ketenangan itu nggak bisa kita katakan hanya sebatas harta saja. Walaupun kita nggak menafikan bahwa harta bisa menjadi sebab kebahagiaan. Bisa, ya bisa. Ibadah saja ada yang berkaitan dengan harta. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta. Ada atau tidak? Ada. Menuntut ilmu ini berkaitan dengan harta juga. Kita harus membeli buku, ya kan? Membeli alat-alat yang bisa memudahkan sampainya ilmu kepada kita, ya. Begitu juga ibadah haji, ya, atau umroh, jihad fisabilillah, itu butuh harta. Zakat, nah itu kan ibadah harta. Sedekah, infak, wakaf, ya, itu ya, ibadah harta. Jadi kita nggak menafikan bahwasanya pada harta itu nggak ada unsur kebahagiaan di sana, ada. Itu pun harus diletakkan di jalan Allah. Itu yang membuat bahagia, harta yang dia ditempatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dengan mahar ini, tidak mempersulit dan terlalu mahal. Memang mahar itu hak wanita, ya, mahar itu adalah haknya wanita. Silakan si wanita ingin mematok berapa harga ataupun menyebutkan nominalnya, maka silakan saja. Tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang terlalu tinggi. Ya, kalau kita terlalu tinggi mungkin mintanya itu sampai puluhan juta, tapi ditingkatkan di atas 10, mungkin 20, 50 juta minta maharnya, 100 juta, ya, 200 juta, kan begitu ya. Maka si laki-laki pun, berpikir dia 1001 kali jadinya, kan seperti itu. Baik. Adapun adanya sebuah cerita mengenai teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membatasi mahar bagi kaum perempuan adalah tidak benar. Ya, itu tidak benar. Karena riwayat tersebut sangatlah
lemah. Baik, ini bahasanya pendek saja. Kemudian yang D, di antara bentuk pelanggaran di dalam pernikahan yang lainnya adalah mengikuti upacara adat. Nah, ini dia. Ya, mengikuti upacara adat. Ya, kita tadi sudah menyinggung bagaimana di masa Nabi SAW juga sudah banyak acara adat jahiliyah, adat-adat dari masing-masing kabilah ini ada acara adatnya, ini ada. Jadi bukan tidak ada. Bahkan kalau kita ya mungkin jalan-jalan atau safar ke sana, ke Saudi misalnya, kita melihat di beberapa museum-museum yang di sana menampilkan bagaimana adat-adat Arab, ya, kebiasaan-kebiasaan Arab yang dahulu. Itu kita dapati di sana, bagaimana ciri pakaian mereka, kemudian senjata-senjata mereka, pakaian-pakaian adat mereka ada. Pakaian adat Arab dulu itu ada, bukan tidak ada, sama saja seperti kita. Tapi kita dapati Nabi SAW di sana, ya benar-benar beliau tetap menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diturunkan oleh Allah seperti itu yang disampaikan oleh Nabi kita SAW, yaitu Islam. Bagaimana pakaian Islam, bagaimana tata cara pernikahan Islam, bagaimana ibadah di dalam Islam dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Ya, hal-hal yang memang sejalan dengan adat kebiasaan manusia dibiarkan oleh Nabi. Tapi ketika dia bertentangan dengan syariat Islam, dengan apa yang dia dapati dari Allah Ta'ala, maka beliau pun akan menjelaskan bahwasanya hal ini bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak kita dapati. Ya, banyak sekali kita dapati kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ada sebagian yang dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh, ya, kebiasaan laki-laki Arab dulu, ya, kebiasaan laki-laki Arab dulu itu ketika rambutnya agak panjang, karena Nabi SAW pernah memanjangkan rambut. Ini kebiasaan orang Arab dulu, laki-laki Arab dulu. Itu akan dikepang, apa namanya? Dikuncir, dikelabang. Tahu kan? Apa namanya? Dikelabang ya? Dikelabang, dikepang, dicocang. Nah, itulah. Jadi pernah Nabi didapati beliau dikepang rambutnya beliau SAW waktu panjang. Itu kebiasaan laki-laki Arab. Ya, didapati itu asarnya itu. Beliau pernah waktu pas beliau ini ya, dari Madinah mau ke Mekah. Perjalanan Madinah ke Mekah. Itu beliau kepang rambut. Ya, dijalin gitu loh. Karena kan panjang, dijalin. Itu kebiasaan orang Arab sana. Artinya apa? Sesuatu itu yang mubah dalam syariat juga nggak ada larangan didapati, nggak ada wahyu yang turun. Udah biar aja, nggak ditentang oleh Nabi SAW. Ya, Nabi nggak mengatakan, oh itu mirip kayak perempuan, nggak ada. Dan Nabi sendiri melakukannya. Ya, cuma nggak terus menerus kan begitu ya, karena itu kembali kepada adat. Nah, adat itu kan sesuatu yang ya boleh saja, tapi bukan rutin, karena yang rutin dilakukan adalah ibadah. Itu yang rutin dilakukan, ibadah. Dan memang nggak ada ibadah berkaitan dengan rambut kecuali ketika haji dan umroh. Diapain rambutnya? Digondol, tahallul. Nah, itu dia berkaitan dengan ibadah. Ditahallul, ya, dicukur habis, dipendekkan. Kalau yang wanita ditaksir, ya, dipotong ujung rambutnya saja. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak disukai rambutnya pendek. Sampai untuk ibadah pun tahallul Allah hanya mensyariatkan dipotong seukuran kuku saja, dipotong ujungnya. Nah, ini isyarat hal-hal yang seperti ini bisa kita ambil faedahnya. Oh, ternyata begitu sayangnya Allah kepada para muslimat. Allah lebih suka para wanita muslimah rambutnya panjang. Sampai untuk ibadah sekalipun Allah bedakan. Laki-laki habiskan rambutmu, perempuan potong dikit aja. Ya. Istri-istri Nabi SAW potong rambut itu setelah wafatnya Nabi. Ya, setelah Nabi wafat baru mereka potong rambut, ya, sewafrah, hampir mendekati telinga. Ya, seperti itu. Sebelumnya panjang rambut. Ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan sependek-pendeknya rambut wanita itu sebahu. Sependek-pendeknya rambut wanita itu sebahu, dan tidak disukai dipotong lebih pendek dari itu. Nah, gitu ya. Nah,
Jadi ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang Nabi sendiri SAW membiarkannya. Kenapa? Karena memang di dalam syariat ya tidak menyinggung-nyinggung hal itu, tidak menganjurkan dan tidak juga melarangnya. Tidak dianjurkan dan tidak juga dilarang. Nah, seperti itu. Jadi dibiarkan saja. Nah, kadang-kadang saja kita ikut melakukannya dan kadang ya kita tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, di dalam acara pernikahan terkadang kita dapati banyak yang lebih dominan mengikuti tata cara adatnya. Ya, ini perlu dipahami, kita bukan ingin membenci adat, karena adat itu bukan datang dari Allah, tapi murni buatan manusia. Ya, manusia manapun yang ingin membuat sebuah kebiasaan silahkan. Ya kan? Saya misalnya ingin membuat kebiasaan di keluarga saya sendiri. Ya, bahwasanya keluarga kita nanti seterusnya kalau bisa turun temurun, kalau ketemu ya maka kasih isyarat begini misalnya, kan gitu kan, apa begini kan. Nah, ini harus turun temurun. Ini kan ada di keluarga saya. Misalnya saya buat begitu, ya terserah. Ya, tapi nanti dilihat sesuai syar'i ada pelanggaran atau tidak, kan begitu dia. Ya, atau apakah begitu dengan jabat tangan? Misalnya kan begitu. Itu kan adat, itulah dia adat, kebiasaan manusia. Adat itu dari bahasa Arabnya itu adat. Makanya ada tulisan para ulama, mereka menyebutkan di sana bainal adah wal ibadah. Bainal adah wal ibadah, antara adat, maksudnya adat itu kebiasaan dan ibadah. Maksudnya apa? Supaya jangan sampai ibadah itu kita jadikan seperti kebiasaan sehingga hilang ruhnya, ruh ibadahnya hilang. Jadi udah kayak biasa. Karena ibadah itu setiap mau ibadah harus didatangkan niat ibadah. Kalau adat kan tidak, adat tidak harus didatangkan ya niat untuk ibadah, kecuali memang adat yang memang sebagai wasilah untuk ibadah. Maka kita datangkan, itulah tadi dia muamalah yang dia bisa bernilai ibadah. Baik ya. Nah, kita bacakan di sini. Ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi daripada segala sesuatu. Setiap acara, upacara, dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam wajib ditinggalkan serta dihilangkan. Ya, yang bertentangan, ingat ya ini ya. Jadi supaya jangan, oh berarti kita harus hilangkan adat. Enggak, adat itu kebiasaan keseharian, itu dia. Kebiasaan orang-orang tua kita mungkin di adat kita, di suku kita, kebiasaannya itu begini, ya gitu ya, bawa tombak kan gitu ya, kalau ada acara pernikahan begini misalnya, seperti itu adat yang turun-temurun terus diikuti. Nah, seperti itu ya. Jadi ajaran dan peraturan Islam itu harus lebih tinggi daripada segala sesuatu. Setiap acara, upacara, adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam, garis atasi itu. Garis bawah, garis atas, atau diwarnailah kan begitu. Supaya kita jangan salah nanti menyampaikan. Bukan berarti Islam menghilangkan semua adat, harus dihanguskan, dihilangkan, tidak. Bukan itu. Yang bertentangan saja. Kalau tidak ada pertentangan, ya udah biarkan saja. Tadi kita sudah contohkan bagaimana Nabi SAW pernah ya mengepang rambutnya, menguncir rambutnya beliau SAW. Ya, itu hal yang mubah saja. Nah, kecuali waktu sholat. Nah, itu dia. Saat mau waktu sholat, laki-laki yang panjang rambutnya yang tadi dikuncir misalnya, ketika waktu sholat itu dibuka. Ya, nggak boleh laki-laki yang panjang rambutnya sholat dalam keadaan mengikat rambut. Nah, itu dia. Ketika ada syariat, adat tinggal. Adat kebiasaan ditinggal. Nggak boleh laki-laki yang rambut panjang itu nggak boleh sholat itu rambutnya diikat. Kecuali perempuan. Kalau perempuan ada kebutuhan di sana. Ya, kalau mereka misalnya nggak mengikat rambutnya, dikhawatirkan rambut itu mendorong keluar dari sela-sela jilbab ataupun mukenah gitu ya, mukenahnya rambut. Karena kalau rambut keluar itu, rambut itu aurat dalam sholat. Sehingga banyak para ulama diantaranya mazhab Syafi'iyah mengatakan wanita yang sholat kelihatan rambutnya batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Ya, jadi harus disimpan rambutnya. Nah, ketika itu harus disimpan, bisa mengganggu sholat, maka harus diikat. Maka wanita nggak apa-apa ketika waktu sholat itu mengikat rambut. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Jelas ya? Nah, ini dia, ini harus kita pahami.
Jangan nanti Islam dituduh itu kayaknya Islam ini datang ingin memberangus semua agama. Enggak. Ya, ini yang bertentangan saja. Yang bertentangan dengan syariat Islam maka kita dahulukan syariat Islam. Ya. Baik. Nah, kemudian kata beliau di sini, sebagian umat Islam di dalam cara pernikahan meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat, hingga sunnah Nabi SAW yang benar dan sahih telah mereka matikan dan padamkan. Padahal Islam, tapi ketika melakukan ritual akad pernikahan yang dipakai acara adat istiadatnya, ya sunnah Nabinya sudah hilang. Baik. Padahal sunnah Rasulullah SAW itu ibarat cahaya dalam agama ini. Di antara contoh adat istiadat yang syirik adalah upacara menginjak telur. Nah, seperti itu ya. Ini contoh-contoh saja. Pasang sesajen, ya, pasang janur. Nah, janur itu ternyata ada keyakinan-keyakinan juga, ya, ada keyakinan. Nah, dan yang lainnya dengan tujuan untuk mengusir jin dan menganggap semua itu sebagai sarana mendapatkan berkah. Nah, ini kan nggak benar. Ya, yang seperti ini tidak dibenarkan. Pernah kan pasukan kaum muslimin waktu perang Hunain, mungkin antum pernah mendengar ceritanya, saat perang Hunain waktu itu setelah Fathul Mekah terjadi perang Hunain. Kaum muslimin, rombongan pasukan kaum muslimin melewati sebuah perkampungan yang di kampung itu ya penduduknya senang menggantungkan senjata-senjata perangnya itu di pohon bidara. Lalu mereka menamakan pohonnya tadi dengan Zatu Anwar, pohon sidr gitu ya. Tapi mereka namakan Zatu Anwar. Lalu mereka berdiam diri di bawah pohon bidara itu. Mereka gantung ya senjata-senjatanya di ranting-ranting di batang-batang pohon bidara. Mereka gantung pedangkah, anak panah, itu digantung. Lalu mereka berdiam diri di bawahnya. Ya, bersemedilah gitu ya. Betapalah dia di bawah itu dengan hitungan hari. Apa tujuannya? Mereka namakan pohonnya itu Zatu Anwar. Apa tujuan mereka? Mencari berkah. Mereka ingin mencari berkah dari Allah supaya senjata mereka dan tubuh mereka diberkahi, supaya menang kalau perang. Tapi apakah Allah menjadikan sebab itu untuk datang keberkahan? Enggak. Makanya ketika pasukan kaum muslimin melewati perkampungan ini, ada yang menyeletuk. Karena mereka baru masuk Islam dari penduduk kota Mekah. Kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwar kama lahum zatu anwar. Allahu Akbar, kata Nabi. Terkejut Nabi. Ya Rasulullah, coba buatkan kami pohon seperti ini. Tuh mereka bagus nggak punya pohon begitu ya. Bertapa di situ berdiam diri, kayaknya tenang sekali gitu. Mungkin begitu kan? Buatkan ya Rasulullah. Mereka punya begini, buatkan juga kami. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Terkejut Nabi. Kok bisa-bisanya meminta perbuatan kesyirikan? Nah begitulah karena ketidaktahuan. Ya, lihat, bukankah ini adat namanya? Adat itu. Itu adat di masa itu masih ada, Nabi masih hidup. Ya, adat di masa jahiliyah, baru saja beranjak jahiliyah. Itu adat. Kebiasaan mereka suka menggantungkan senjata-senjata di pohon bidara, lalu mereka berdiam diri di sana. Ya, nggak tahu gaya tangannya gimana. Oh gini kan. Dulu saya ingat teman saya itu kalau kita mau berkelahi itu dia duduk bersila dulu baru begitu. Tapi kalah juga. Ya, namanya nak bolang kan, berkelahi sana, berkelahi sini. Ya, antum juga gitu, kelahi sama teman sekampung ya kan. Kampung sebelah, ayo kalian kelahi kan gitu ya. Masyaallah. Gak ada gadget dulu gitu ya. Orang TV aja kita kadang nonton dari jendela tetangga ditutup kok. Kita mau nonton itu ditutup gitu kan. Sedih kita gitu. Cari lagi rumah yang ada TV-nya kan begitu kan. Sampai ketemu. Udah masuk, tapi cuci kaki dulu, jangan kotor-kotor. Gitu ya. Dulu kan begitu. Ya, TV aja susah kan. Ya. Jadi jangan dibilang di masa Nabi nggak ada adat. Ada. Tapi apakah Nabi menyetujuinya? Tidak, karena bertentangan dengan syariat. Begitu juga dengan model-model pernikahan seperti yang diceritakan oleh Aisyah. Ada model-model pernikahan di masa jahiliyah, tapi nggak dibenarkan oleh Nabi. Yang dibenarkan apa yang sesuai dengan syariat. Taib ya. Jadi seperti itu.
Jadi jangan dianggap ini, wah Islam ini kok nggak mendukung adat. Kita mendukung, Islam mendukung adat perbuatan manusia. Ya, adat itu kan hasil perbuatan manusia. Masa perbuatan kita mengalahkan syariat Allah? Nggak bisa lah seperti itu. Ya, sementara yang menciptakan kita Dia, Allah Ta'ala. Tapi kebiasaan kita harus lebih unggul mengalahkan peraturan Allah. Peraturan kita lebih utama. Wah, ini bahaya. Ya, itu namanya sama saja menghukumi Allah. Seharusnya Dia menghukumi kita, tapi kita yang menghukumi Allah. Ini perbuatan jahat ini. Zalim terhadap Allah yang menciptakan kita. Taib ya. Jadi itu pahami. Sisi itu yang kadang nggak dipahami sebagian orang. Langsung mengatakan, wah Islam ini ya nggak gimana gitu ya. Dibuat seakan-akan itu jelek dan tidak mendukung adat sama sekali. Kita dukung, ya bukan kita gitu ya. Allah Ta'ala Maha tahu. Dia turunkan syariat ini untuk meluruskan kebiasaan manusia yang salah. Adat manusia yang salah itu diluruskan, ditinggalkan yang salah-salah. Ya, lalu diluruskan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang mengharuskan berpakaian adat sehingga mempelai wanita dan para pendampingnya memamerkan aurat. Nah, dipaksa memang harus pakai pakaian adat. Akhirnya apa? Si calon mempelai wanita harus tersingkap auratnya. Kenapa? Karena model pakaian adatnya ya mohon maaf kan begitu kan? Namanya adat orang dulu kan, rata-rata begitu. Adat orang dulu pakaiannya bagaimana? Sama saja di masa jahiliyah. Bagaimana adat orang jahiliyah? Pakaian ala jahiliyah, membuka aurat. Tapi Islam datang, turun ayat, Nabi memerintahkan hijab. Turunkan, wahai wanita, pakaian kalian dihijabi tubuh kalian. Yang boleh tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Datang Islam. Lalu Nabi memerintahkan manusia pada waktu itu tinggalkan cara berpakaian ala jahiliyah. Karena di masa jahiliyah, ya, para wanita-wanitanya mengumbar aurat. Ya, mengumbar aurat, membuka aurat, menampakkan aurat-auratnya yang bisa membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Itu masa jahiliyah dulu. Datanglah Islam. Baik. Nah, jadi ada pula yang mengharuskan berpakaian adat sehingga mempelai wanita dan para pendampingnya memamerkan aurat, memamerkan rambut, bahu dan bagian tubuh lainnya kepada orang-orang yang diundang. Nah, perbuatan ini termasuk maksiat, ya, ini termasuk maksiat. Ingat, setiap wanita yang sudah balik wajib berbusana muslimah, memakai jilbab syar'i karena seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Bahkan ada ritual sungkeman. Nah, ini juga ada ritual sungkeman, yaitu kedua mempelai berlutut menghadap kepada orang tua untuk meminta maaf serta memohon restu yang biasanya dilakukan seusai akad nikah. Ya, padahal perbuatan ini mengajarkan orang untuk tunduk dan sujud kepada selain Allah. Bahkan dapat menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Nabi SAW mengajarkan hormat kepada orang tua, tetapi bukan dengan cara tunduk, berlutut, apalagi sampai bersujud. Beliau tidak pernah mengajarkan demikian kepada anak-anak dan para sahabat. Ya, bahkan pernah sahabat Mu'adz itu pernah datang dari Syam lalu ke Madinah menemui Rasulullah. Tiba-tiba saat berhadapan dengan Rasulullah, Mu'adz langsung sujud. Mu'adz langsung sujud di hadapan Nabi. Wah, bayangkan itu. Tapi apakah Nabi SAW langsung mengatakan, enggak apa-apa Mu'adz, ini kebiasaan ini ya? Enggak. Langsung sujud. Mu'adz pada waktu itu terkejut Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Mana jadi Mu'adz? Apa-apa ini Mu'adz? Apa ini? Maksudnya apa?" kata Nabi SAW. "Ya Rasulullah, saya baru datang dari Syam. Ya, saya baru datang dari Syam. Saya dapati di sana, ya, ra'iyah, orang-orang atau rakyat, ketika ketemu dengan asakif itu tahu ya, uskuf, kayak pendeta-pendeta, pembesar-pembesar, itu rakyat kalau ketemu sama uskuf-uskufnya, mereka akan sujud. Kalau ketemu misalnya di jalan, itu sujud. Nah, saya baru dari Syam, saya dapati begitu. Nah, menurut saya, kata Mu'adz, engkau lebih berhak mendapatkan sujud kami daripada pendeta-pendeta itu. Berarti apa? Mu'adz pada waktu itu beranalogi dia memakai akal. Ya, dia memakai akal. Ya silahkan saja, namanya akal manusia kan terbatas. Yang menjadi tolak ukur adalah syariat. Lihat bagaimana Mu'adz ini menggunakan analoginya.
Menggunakan logikanya dia gitu. Menurut logika saya, kamu yang lebih berhak mendapatkan sujud, bukan uskuf yang ada di Syam. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, ya Mu'az, ya, kalau sekiranya, ini hadisnya yang biasa disebut juga, ya, kalau sekiranya Allah Ta'ala, kalau sekiranya ada seorang yang dibolehkan ya untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka yang lebih pantas aku perintahkan untuk sujud adalah istri kepada suami. Inilah hadis itu tadi. Ini sebab munculnya hadis itu. Ya, lau kuntu amiran ahadan bi ghairillah la amartu imra'atan an tasjudu ya li zawjiha. Atau kama qala sallallahu. Kalau sekiranya aku ya Mu'az dibolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, maka yang lebih utama aku perintahkan istri sujud sama suami. Bukan anak sama orang tua. Ya, bukan umat kepada nabinya, tapi istri kepada suami, istri kepada suami. Kalau sekiranya boleh, tapi tidak boleh ya Mu'az. Enggak boleh sujud kepada selain Allah, kepada siapapun. Kalaupun dibolehkan, maka yang pertama kali aku perintahkan adalah istri sujud sama suami. Nah, itu muncul hadis itu. Ya, Nabi bersabda demikian. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang dibolehkan sujud kepada selain Allah Ta'ala. Sujud itu hanya untuk Allah. Ya, sampai-sampai inhina, atau inhina ya, semacam membungkuk setengah rukuk, belum sampai rukuk, itu saja sudah dicegah oleh Nabi. Saat ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami ya idza yalqa ahaduna akhahu, jika salah seorang di antara kami ketemu sama saudaranya, ayat hani, boleh enggak dia membungkukkan badan? Lah, kata Rasul, enggak boleh. Ya, karena mungkin mereka dulu di masa jahiliyah kalau ketemu satu dan yang lainnya, dia akan membungkuk, dengan membungkuk hampir mendekati rukuk, bukan rukuk ya, inhina dia. Nah, gitu ya, hormatin begitu. Ya, enggak boleh kata Nabi SAW. Nah, berarti ini hal-hal yang tidak dibolehkan, karena dia hampir menyerupai rukuk, sementara rukuk itu hanya kepada Allah. Warka'u ma'al raki'in, kata Allah. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang disyariatkan ialah berjabat tangan saat berjumpa. Nah, itu yang dibolehkan. Makanya ada hadisnya. Apabila dua orang Islam bertemu, apakah itu berteman, berkeluarga, bersahabat, ayah dan ibu, anak dan orang tua, ketika bertemu kemudian keduanya saling berjabatan tangan, maka akan gugurlah dosa dari keduanya sampai keduanya berpisah. Masya Allah, Allah Akbar. Ini syariat. Ya. Justru ini yang kadang jarang dilakukan, berjabatan tangan. Bahkan di antara kebiasaan Nabi kalau berjabatan tangan, maka beliau orang yang terakhir melepaskan genggamannya. Ya gitu ya, akan beliau genggam terus sampai beliau merasa ya yang dijabat tadi agak kendor tangannya, baru beliau mengendorkan. Kalau tidak, beliau akan lama. Ya mungkin tujuannya wallahu a'lam supaya tambah banyak gugur dosanya. Ya kan, tambah lama tambah gugur dan semakin akrab. Ya, jadi Allah dengan sebab berjabat tangan, Allah akan ikat kecintaan itu semakin kuat satu dan yang lainnya, sehingga hilanglah saling memaafkan dan hilanglah rasa benci. Ya, selama itu berjabatan tangan bukan kepada selain mahram, itu jangan. Oh, kata Ustaz berjabat tangan gugur dosanya, tambah banyak dosa kita kepada yang bukan mahram. Jadi itu ya, yang disyariatkan ialah berjabatan tangan saat berjumpa dan berpelukan ketika pulang dari safar, yang justru banyak ditinggalkan kaum muslimin. Nah, itu ya. Semoga saja para orang tua atau wali sadar untuk tidak mengikuti upacara-upacara adat yang mengandung perbuatan-perbuatan syirik dan maksiat. Ya, apalagi di kampungku. Ya, yang dulunya babi gitu kan, kalau yang udah masuk Islam kadang diganti, bukan babi, kerbau. Kerbau disembelih, darahnya nanti ditampung. Kemudian ya saya pernah melihat itu ya, kemudian kedua mempelai disuruh mencelupkan ke darah sesembelihan tadi, tapi udah kerbau gitu ya, yang udah Islam udah kerbau, tapi ya itu ritual juga gitu ya, ada keyakinan di sana. Nah itu ya, ada keyakinan di sana. Mudah-mudahan pula mereka sadar untuk kembali mengikuti ajaran Islam yang mudah dan tidak menyulitkan, agar pernikahan anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat ironis kepada mereka yang masih saja mengagungkan adat istiadat jahiliyah,
dan melecehkan ajaran Islam, maka berarti mereka belum yakin sepenuhnya kepada kebenaran agama Islam yang mudah dan indah. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita lebih mengagungkan adat daripada syariat, sementara kita menyatakan Islam. Ini berarti belum benar-benar beriman. Kita tidak sedang mengkafirkan orang-orang, tapi kita mengkhawatirkan keyakinan seperti itu akan mengakibatkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki, yang lebih mereka hendaki? Ya, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, ini ancaman ya. Apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka kehendaki, yang lebih mereka utamakan? Tidak, tapi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencari konsep, peraturan, ajaran dan tata cara selain Islam, maka semuanya tidak diterima oleh Allah, dan kelak di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi ritual-ritual yang sudah masuk kepada syariat, ya, menyerupai syariat, yang apabila ada acara itu harus pakai cara ini. Nah itu ya, ini kan berarti menyerupai syariat. Contohnya pernikahan. Yang namanya pernikahan harus pakai cara ini kata mereka. Tapi selain syariat, nah ini kan hampir menyamai syariat. Ya, kan begitu ya, hampir menyamai syariat. Walaupun mereka mengatakan itu adat, oh ini memang sudah adat sini. Ya, maka ketika memang dia benar-benar beriman, hendaknya lebih mengedepankan syariat Islam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita coba dulu sampai D ya, nanti pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dari seputar pernikahan itu kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya mungkin? Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya terkait yang pelanggaran yang pertama tadi, terkait acara. Jadi banyak mungkin banyak sekarang ini orang tua yang disampaikan Ustaz. Acara itu juga bagian membuktikan bahwa orientasi anaknya ini normal, kemudian itu pada gaul jenis, karena saat ini banyaknya serbuan kaum laki-laki ini kan benar-benar khawatir ya. Nah, untuk orang tua yang sudah ngaji mungkin sudah memahami bahwa ini bagian dari yang dilarang ya. Nah, ada yang melihat cara melihat orientasi anaknya dari masih fitrahnya dalam arti yang laki-laki yang menyukai kaum jenis dan sebagainya itu mungkin dengan bertanya misalnya kepada anak laki-lakinya misalnya, ada anaknya yang apa ya, kalau si cakep mungkin seperti itu, apakah ini dibenarkan misalnya? Karena itu tadi serbuan sekarang ini LGBT sudah luar biasa. Anak-anak yang kiranya wah orang tua tenang dengan bergaul dengan sama laki-laki, ternyata malah dengan yang keliru. Ataukah ada hal lain yang bisa dilakukan Ustaz, bahwa anaknya ini punya orientasi tetap lurus, dalam arti tetap orientasi yang normal, dan juga kalaupun bisa ada bisa segera di kan, karena kalau saya belajar di dalam sekolah itu psikologi sosiologi itu bahwa LGBT itu tertular secara psikologi itu tertular. Jadi kita bisa cegah di awal itu kita terus. Iya demikian ya. Dari setiap zaman memang ada saja muskilah-muskilah yang muncul di setiap zaman, yang itu sebenarnya sudah ada contoh-contohnya dari pendahulu. Ya, seperti kekhawatiran orang tua tentang anak-anaknya, khususnya anak laki-laki. Apakah ini masih normal laki-laki? Ya kan begitu? Atau memang sudah ada bibit-bibit penyimpangan?
pada tabiatnya, yaitu menyimpang kepada perbuatan lutiyah ataupun liwat, ya, kaum pelangi katanya gitu ya. Tapi ya terlalu lembut nanti kaum pelangi pula ya, homoseksual, liwat, kan begitu, yang menyukai sesama laki-laki. Nah, bagaimana di dalam syariat ya untuk bisa mengetahui ataupun bisa menelusuri serta membaca kondisi ya anak tersebut, anak kita ataupun anak laki-laki tersebut, sehingga bisa meyakinkan orang tuanya bahwasanya anaknya ini normal. Ya, jadi rojulahnya memang masih ada, atau rojulahnya ya, kejantanannya memang masih ada. Memang kejantanannya untuk ya kepada lawan jenis. Nah, yang terpenting bukan dengan cara pacaran, itu jelas ya. Bukan dengan cara itu kita untuk melatih dia dan mendeteksi bahwasanya dia masih normal, harus disuruh pacaran. Daripada nanti dia senangnya sama laki-laki, ya disuruh pacaran saja. Ya salah juga. Ini sama saja kita menarik dia dari gigitan buaya, tapi kita suruh gigit harimau, gigit singa. Itu sama saja. Jadi bukan itu solusinya. Ya. Dan langkah-langkah itu sebenarnya sudah seharusnya sejak dini sudah kita berikan. Itu yang paling bagus gitu ya, paling ideal itu sudah semenjak dia kecil. Ya, ini di dalam beberapa ceramah pendidikan, parenting ataupun saya di radio juga gitu ya, sudah ada menjelaskan masalah panduan mendidik anak secara sunnah Rasulullah SAW. Itu di antara menjaga kewanitaan anak wanita kita, ya, dan kelaki-lakian anak laki-laki kita. Itu kita berikan memang kebiasaan-kebiasaan dari kecilnya yang itu memang bisa menjaga itu. Semisal kalau anak laki-laki, ya kita ajari dia atau kita berikan kepadanya permainan-permainan yang bisa menjaga kelaki-lakiannya. Ya semisal itu tadi ya, main panahan, kan begitu kan, kemudian berkuda atau bela diri, mungkin semisal bela diri itu, ya, ataupun yang lainnya yang memang menunjukkan, atau mainan-mainan yang memang menunjukkan itu untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Begitu juga perempuan kita berikan itu seperti Aisyah Adha, didapati oleh Rasulullah SAW sedang bermain apa? Boneka-boneka. Sampai Nabi bertanya, apa itu? Banati, kata Aisyah, anak perempuanku. Kan bagus kan begitu ya. Berarti keibuannya sudah muncul. Padahal dia baru berumur 9 tahun atau 10 tahun. Baru saja beliau berumah tangga dengan Aisyah umur 10 tahun. Ya, dia sudah menganggap boneka tadi itu seperti anak perempuannya. Jadi dengan mainan juga bisa. Ya. Justru jangan sampai kita memberikan mainan-mainan atau kegiatan yang menunjukkan itu nanti malah silang kan gitu ya. Malah silang. Makanya saya kan kurang setuju anak perempuan itu dikasih mainan panah. Itu harusnya untuk laki-laki. Karena itu memang permainan yang disiapkan untuk jihad. Sementara Allah tidak menyiapkan wanita untuk jihad. Nah, begitu ya. Kan pernah Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu wajib jihad? Enggak, kata Rasul. Jihad mereka itu haji dan umrah. Jadi enggak ada wanita-wanita itu dilatih di masa Nabi, dilatih panah, dilatih pedang, itu enggak ada di masa Nabi, itu dilatih, itu tidak ada. Ya, tapi mereka dibiasakan dengan kewanitaan. Seperti apa? Mengobati orang yang sakit, kan begitu ya. Bagaimana cara mengobati luka atau ini itu. Nah, itu mereka diajarkan itu. Ya kalau kita sekarang ya kedokteran, keperawatan, seperti itu ya. Atau yang semisalnya yang bisa membantu. Nah, itu bisa sudah dari semenjak dini. Kalau memang udah besar, ya udah dewasa, ini bagaimana kita mendeteksinya? Ini anak kita masih normal ataukah tidak? Maka yang pertama itu jangan berikan jarak, ya, atau berusaha untuk membuat anak kita itu curhatnya ke kita. Nah, sekarang banyaknya kejadian-kejadian anak-anak tersebut mengambil langkah-langkah sendiri, atau bahkan mereka lebih senang curhatnya itu kepada selain kedua orang tua. Kenapa? Karena seperti ada jarak. Seperti ada jarak antara anak dan orang tua tadi. Jadi satu sisi kita menempatkan dan menjadikan pada jiwa anak kita itu kita ini orang tuanya. Tapi di sisi lain, ya, jangan sampai kita menutup anak ini jadinya segan untuk membicarakan yang bersifat pribadi. Makanya itu sudah dimulai semenjak dini. Apa diantaranya? Sering-sering tanya itu anak kalau sudah misalnya
anak laki-laki khususnya ya. Kalau udah di atas 10 misalnya gitu ya, 9, 10 itu sering-sering tanya, udah mimpi karena anak laki-laki saya begitu, saya panggil. Kamu ada mimpi? Mimpi apa, Bi? Mimpi seorang wanita. Nah, begitu ya. Mungkin kamu melihat auratnya, melihat kemaluannya, melihat bagian dadanya. Itu untuk melatih dia. Ah, belum, Bi. Oh, ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu dia. Iya. Nanti tanya lagi berapa, Bi? Sudah ada. Nanti kalau ada kabari Abi ya. Iya, Bi. Gitu. Sampai dia ada. Saya kan punya santri juga gitu ya. Ada pas saya banguni pas subuh gitu kan, langsung dia ngejar. Kan subuh biasanya saya banguni santri juga. Sebelum subuh, tiba-tiba dia ngejar saya. Ustaz, apa? Saya mimpi. Mimpi apa? Lihat wanita, kata dia. Oh, terus pas saya bangun saya lihat basah, kental airnya, kental. Oh, kamu udah balik. Mandi kamu. Gimana mandi? Saya ajari mandi. Nah, itu terbuka anaknya. Ya, terbuka. Jadi yang seperti itu. Jadi kita buat bagaimana anak laki-laki kita itu sama kita selaku seorang ayah itu nggak ada pemisah. Kita yang duluan. Ajar dia apa yang dilihat apa. Nanti biasanya anak laki-laki itu dalam mimpi melihat perempuan. Kadang mungkin dia buka aurat, dia melihat bagian dada, lihat paha. Nah, jadi kita tahu kan begitu. Oh, normal anak saya begitu, supaya tahu kita ini normal anak kita ini. Nggak perlu juga sampai harus dites kan begitu kan, coba kan itu bisa keras atau tidak kan. Bukan begitu, itu salah juga, bukan itu maksudnya ya. Tapi kadang itu bisa kita lihat kan begitu ya, kita bisa lihat karena kan biasanya kebiasaan anak laki-laki itu pagi-pagi itu kan dia gitu ya, dia biasanya agak alif kan gitu ya. Ada alifnya itu. Nah, itu normal anak-anak kita itu. Nah, kita kasih edukasi, kitalah orang tua yang memberikan edukasi. Sehingga nanti kita akan kebaca anak saya ini masih normal. Makanya itu. Jangan sampai dia nanti curhatnya itu ke orang lain. Ya, ke orang lain tuh ke teman-temannya. Nah, itu bahaya ke teman-temannya. Kalau sampai ke temannya. Karena saya dulu masih ingat, saya waktu pas masih SD itu, ya teman-teman SD itu ada yang cerita begitu. Saya kemarin mimpi kan begitu kan. Mimpi apa dan saya basah. Oh ya sudah. Itu berarti kamu sudah ini. Malah diajari, kalau begitu kamu onani aja katanya. Nah, ini kan bahaya dapat teman yang jahat seperti itu. Ya, akhirnya apa? Pergaulan yang tadi normal, akhirnya enggak normal jadinya anak kita. Karena auzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Jadi itu peran orang tua sebenarnya untuk bisa membaca itu dan mendeteksi anak-anak kita. Kita lah selaku ayah yang begitu atau selaku ibu juga menanyakan saja langsung kepada anaknya. Ya, mengajarkan kepada dia tentang hal-hal yang seperti itu yang sifatnya yang tadi ya untuk seksualnya itu nggak apa-apa dibicarakan tentang orang tua kepada anaknya, ya tidak mengapa dibicarakan. Bahkan itu merupakan bagian edukasinya, ya orang tua yang mengajarkan langsung edukasi. Nah, nanti kalau kepada wanita, begitu kan, walaupun belum menikah itu nanti ada pernikahan. Kalau kamu menikah, wanita itu nanti dipegang ini ubun-ubunnya kan gitu, itu ajarkan langsung. Ini gitu. Iya, bapak ini mengajarin kamu sunnahnya. Orang tua sebenarnya yang lebih layak mengajarkan itu kepada anaknya. Panggil dia berdua, ajarin ya gitu ya. Nah, seperti itu nanti Allah Ta'ala yang akan memberikan dan menjaga fitrah anak tadi, supaya anak tadi tetap terjaga pada fitrahnya. Allahu a'lam bishawab. Dan di sini ada pertanyaan terkait sungkem kepada orang tua. Bagaimana bila tidak ada niat sama sekali untuk tunduk sujud kepada selain Allah? Ya, ini sama seperti tadi. Tadi sudah kita bahas tentang masalah memakai cincin, kan begitu ya? Itu tasyabuh dengan orang kafir, tukar cincin tadi sebelum akad pernikahan. Ya, itu ada unsur tasyabuhnya, dan tasyabuh itu seminim-minimnya itu kufur asghar kata para ulama. Tasyabuh seminim-minimnya hukumnya kufur asghar, kufur kecil. Ya, itu dia. Jadi enggak berkaitan dengan niat, tapi perbuatan. Lihat, kalaulah ya Rasulullah SAW mengukur perbuatan Mu'adz tadi dengan niat, maka Rasulullah hanya bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, apa niatmu sujud? Ya kan?
Apa niatmu sujud? Ya, Nabi hanya tanya, apa ini? Ma hadza ya Mu'az? Lalu apa kata Mu'az? Ternyata niat Mu'az, apa niat Mu'az? Mengagungkan Rasulullah. Niatnya ingin mengagungkan Rasulullah. Benar nggak niatnya? Niatnya benar atau tidak? Benar niatnya. Niatnya ingin mengagungkan Rasulullah, tapi caranya salah. Nah, begitu dia. Nah, ini sama juga. Ya, niatnya tidak ingin, ya, bukan niatnya sama sekali untuk tunduk sujud kepada selain Allah. Ya, bukan itu yang diinginkan, tapi perbuatan. Ketika perbuatan itu sujud, bukan niatnya yang ditanya, kan begitu ya? Tapi perbuatan sujudnya itu tidak boleh kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Sungkem semata untuk menghormati orang tua, berterima kasih kepada orang tua karena sudah memelihara dari kecil sampai besar. Apalagi bila anak perempuan, sungkem mencium tangan dan memeluk orang tua karena menikah adalah momen terlepasnya tanggung jawab orang tua yang diserah terimakan kepada laki-laki yang menjadi suaminya. Jadi yang kita lihat dulu adalah syariat Islam, ya, bukan kebiasaan di masing-masing tempat, ya, di masing-masing wilayah, di masing-masing kabilah, di masing-masing suku. Kita lihat bagaimana Islam mendidik kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Bukan nggak ada anishkurli wali deh, ya, bersyukurlah kepadaku kata Allah dalam surah Luqman, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Apakah Allah perintahkan di situ sungkem, sujud, bersimpuh, kan gitu? Tidak, nggak ada Allah menyuruh begitu. Harusnya kan tinggal sambung saja, kan begitu kan? Allah tinggal nyambung saja, washkurli waliwalidayka semua wasjudu lahuma, kan sebegitu. Ya, tapi Allah tidak mengatakan demikian, untuk menunjukkan bahwasanya sujud atau membungkukkan seperti itu bukan kepada selain Allah, itu khusus untuk Allah. Ya, perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah nggak boleh kita berikan kepada selain Allah, walaupun kita nggak niat, nggak niat. Itu sama saja seperti tadi pakai jimat. Saya kan niatnya tetap minta sama Allah, tapi pakai jimat. Ya. Lalu bagaimana Nabi yang mengutus jimat, Nabi mengatakan itu kesyirikan, apakah itu jadi batal? Ya nggak bisa, gitu ya. Jadi ketika perbuatan itu sudah terlarang, maka bukan niatnya yang ditanya, tapi jauhilah perbuatan tersebut. Nah, gitu ya, jauhi perbuatan tersebut. Kalau kita memang ingin bersyukur kepada kedua orang tua yang sudah memelihara kita, bukan dengan cara itu, tapi dengan cara yang lain. Apa cara yang lain? Berbicara yang baik, kan gitu kata Allah. Wala taqul lahuma uff, jangan sampai berkata itu yang perlu kita jaga. Itu bukti bakti kita kepada kedua ibu bapak kita, ya. Lalu mengucapkan kata-kata yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima, berucaplah kepada keduanya dengan ucapan yang karim, ucapan yang lembut. Saat kita hendak menikah, lalu kita ucapkan ucapan yang lembut, cukup itu. Ayah, ibu, terima kasih ya, jazakumullah khairan. Bisa seperti itu. Kalian berdua yang telah memelihara saya dari kecil, memberi saya makan, mendidik saya, terus seterusnya. Ya, dia ungkapkan apa yang dia rasakan kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, memasukkan kalian ke surganya, mengampuni kesalahan kalian. Itu sudah cukup. Mendoakan kedua orang tua, berkata yang baik, nggak perlu harus sungkem, ya, nggak perlu, tapi doakan dia. Bahkan mendoakan kedua orang tua nggak harus momennya pada saat itu saja. Jangan pas mau nikah aja didoakan orang tua. Udah menikah, udah senang-senang sama suami, lupa udah orang tuanya. Ya, alasannya ini momen, gitu ya. Habis momennya, habis sudah berbaktinya. Jangan. Jadi kapanpun kita, ya, selama hayat masih dikandung badan, maka kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, masih bisakah kita berbakti kepada keduanya? Masih bisa. Doakan keduanya, bersedekah atas namanya, hajikan dia, umrohkan dia, masih ada. Masih ada celah-celah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada saudara-saudari ayah ibu yang masih hidup. Itu sama seperti berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu kita misalnya masih ada apa, tante kan gitu ya, tante, paman. Itu kita berbakti kepada tante, paman kita. Itu sama seperti berbakti kepada orang tua. Ya, karena saudari perempuannya ibu adalah ibu, kata Nabi. Saudari perempuannya ibu adalah ibu bagi kita. Itu seperti ibu kita. Kita buat baik sama mereka sama seperti berbuat baik kepada ibu kita. Nah, jadi banyak ya, tapi bukan dengan cara
sungkem, bukan. Ya, merendahkan badan, membungkukkan badan, menyungkurkan badan di hadapan makhluk ini, ya, bentuk-bentuk perbuatan yang harusnya hanya kepada Allah saja. Itu ya, Allahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita kepada saudara ibu yang murtad, saudara tiri ibu keluar dari Islam? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami masih harus berbuat baik padanya? Bagaimana sikap kita menghadapi beliau yang cenderung mempengaruhi kepada keluarga yang lain agar mengikutinya, berusaha menyampaikan ajaran Nasrani? Jadi bedakan ya, sikap kita kepada orang-orang yang asli dari lahir Yahudi Nasrani dengan orang-orang yang murtad. Ya, dia Islam lalu keluar dari Islam. Ya. Karena kepada orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, itu ya, yang asli Yahudi Nasrani, bukan Islam masuk itu, gitu ya, bukan Islam masuk Yahudi atau Nasrani. Nah, sikap kita itu tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, bersikap baik. Tapi kepada yang Islam lalu dia murtad, ini sebenarnya harus ditahdzir. Dikasih peringatan. Kenapa? Karena sebenarnya dia aslinya kalau mengikuti hukum Islam, melihat hukum Islam, orang yang murtad di dalam Islam itu diapain? Dipenggal, dibunuh. Ya, kata Nabi SAW, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa saja yang kalian dapati mengganti agamanya Islam, kemudian kafir dia keluar Islam, maka boleh, kata Nabi, dibunuh dia. Tapi yang melakukan eksekusi bukan setiap Muslim, ya, tapi amir muslimin, ya, penguasa atau pemimpin kaum muslimin. Ya, sebenarnya dia sudah halal kan begitu ya, darahnya, sehingga kita harus memberikan peringatan keras kepadanya. Ya, terang-terangan saja. Misalnya, ini gimana sikap kita? Ya, ketika kita ketemu, kita katakan, kembali kamu kepada Islam. Gitu saja, kembali kepada Islam. Langsung gitu. Ya, karena di keluarga saya juga ada gitu. Ya, di keluarga bapak saya. Wallahualam, apakah sekarang dia balik lagi Islam? Enggak tahu. Karena udah lama saya tinggalkan. Yang dulunya Islam, dulunya Nasrani, masuk Islam, kemudian balik lagi, nah, gitu ya, dia balik lagi Nasrani lagi. Ya, jadi seperti itu, dikasih peringatan keras saja, kembalilah ke Islam, gitu saja, kembali ke Islam, suruh dia seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah tetap berbuat baik kepadanya? Ya, berbuat baik dalam artian kita tidak mendoliminya, itu yang paling penting, karena kita tidak ada hak untuk mendolimi dirinya, karena itu sebenarnya hak penguasa untuk menangkap dia ataupun ini penguasa kaum muslimin. Tapi kan di sini tidak ada, ya, dia diterapkan hukum seperti itu. Ya, maka kita berbuat baik dalam artian tidak mendoliminya, tapi cukup memberikan dia hak-haknya saja. Ya, haknya ya bagaimana? Mungkin kalau datang ya cuma disuguh minuman kan begitu kan. Kalau membantu dia misalnya dia hutang uang atau apa gitu ya, yang tidak usah. Ya, tidak usah kita memberikan bantuan-bantuan sifat seperti itu, kecuali kondisinya darurat yang mengancam nyawanya. Nah, itu mungkin masuk kepada darurat, ya, membantu dia karena kondisi daruratnya. Tapi aslinya dia adalah orang yang harusnya diberi peringatan keras. Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi tambahan ilmu, pengetahuan bagi kita semua, dan sebagai wasilah bagi kita untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayyu'inana wa iyyakum 'alal ikhlasi liwajhihil karim, wa nas'alullaha ayyu'inana wa iyyakum 'ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi, wa nas'alullaha ayyubarika lana wa lakum jami'an fima ta'allamna. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.